Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Buat yang di Kaltim, selamat sore ya. Terima kasih sudah join untuk sesi kita sore hari ini dengan presenter. Hari ini adalah siapa namamu? Adipati atau Adrianus sih? Adrianus Adrianus Aping. Apik. Ya, Adrianus Aping dengan tema SOP manajemen pemanenan. Oke, silakan langsung saja, Ping. Biar kita nanti banyak diskusi ya. Kalau ada yang didiskusikan, kalau nggak ada ya biar cepat selesai, Ping. Oke, silakan, Ping. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen panen. Panen memiliki arti sebagai pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah matang, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik atau PKS. Tujuan dari manajemen panen ini yang pertama adalah memberikan petunjuk yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengatur cara-cara pelaksanaan teknis panen dan penjualan tandan buah segar kelapa sawit. Yang kedua, memanen semua buah pada tingkat kematangan yang optimum, yaitu pada saat tandan buah segar atau TBS mengandung minyak dan kernel tinggi. Ketiga, memanen hanya buah yang matang dan mengutip brondolan. Keempat, mengirim TBS ke pabrik dalam waktu 24 jam setelah panen. Dan yang kelima adalah terjaganya mutu TBS melalui Satuan Pengawasan Internal atau SPI yang dilakukan oleh kelompok tani dan koperasi. Prosedur operasional. Dalam prosedur operasional, kita harus memperhatikan 5 item. Yang pertama, organisasi panen. Yang kedua, persiapan panen. Yang ketiga, operasional pelaksanaan pemanenan. Keempat, peranan petani, kelompok tani, dan koperasi. Dan yang kelima adalah standar dokumen administrasi panen. Yang pertama, organisasi panen. Organisasi panen terdiri dari pemanen dan pembrondol. Pemanen bertugas memotong TBS dari pohon dan mengumpulkannya ke TPH, sekaligus menyusun pelepah yang dipotong. Pembrondol bertugas mengutip semua brondolan dari dalam blok dan mengumpulkannya ke TPH, tempat pengumpulan hasil. Kedua tugas ini harus dilakukan bersamaan pada hari yang sama juga. Kebutuhan pemanen dan pembrondol. Untuk perencanaan jumlah pemanen pada areal baru yang belum diketahui produktivitas secara rata-rata, maka dasar perkiraan kebutuhan pemanen dihitung. Yang pertama, area datar yang dipanen dengan dodos 0,0 HK per HA. Kemudian, area rendahan atau bukit yang dipanen dodos adalah 0,06 HK per HA. Kemudian norma panen kelapa sawit. Biasanya pada saat kelapa sawit berumur 3 tahun, itu menghasilkan 0,6 ton per HK. Kemudian pada sawit yang berumur 4 tahun, menghasilkan kurang lebih 0,8 ton per HK. Kemudian pada saat kelapa sawit berumur 5 tahun, kurang lebih 1,2 ton per HK. Kemudian pada sawit yang berumur lebih dari 5 tahun menghasilkan 1,5 ton per HK. Kedua, persiapan panen. Di persiapan panen kita harus memperhatikan 5 item. Yang pertama adalah mengenali kriteria buah atau TBS matang panen. Kedua, persiapan jalan dan sarana jalan. Ketiga, standar alat panen. Keempat, rotasi dan kerapatan panen. Yang terakhir adalah sistem panen. A. Mengenali kriteria buah atau TBS matang buah. Seperti yang diketahui, pada saat melakukan proses pemanen buah, kita harus memperhatikan yang pertama adalah warna buah. Jika warna buah sudah mulai kemerahan dan sudah berbrondol, itu sudah bisa dipanen. Adapun kriterianya seperti di gambar ini, yang pertama adalah mentah, yang kedua kurang matang, yang ketiga matang. Berikut ini gambar-gambarnya. Kemudian fraksi buah F00 sangat mentah,
F0 mentah, jumlah brondolan 1 sampai 12,5%, rendemen minyak 16, sedangkan kadar ALB, asam lemak bebas, adalah 1,6. Kemudian F1 kurang matang, jumlah brondolan di sekitaran 12,5% sampai 25% buah luarnya. Rendemen minyak 21,4%, sedangkan kadar ALB-nya 1,7%. Kemudian F2 matang, jumlah brondolan 25% sampai 50%, rendemen minyak 22,1%, kadar ALB 1,8%. F3 matang, brondolan 50 sampai 75%, rendemen minyak 22,2%, kadar ALB 2,1%. F4 lewat matang, brondolan 75 sampai 100%, rendemen minyak 22,2%, kadar ALB adalah 2,6%. Kemudian terakhir F5 lewat atau terlalu matang, buah dalam membrondol. Rendemen minyak adalah 22,9%, sedangkan kadar ALB adalah 3,8%. Dari 6 fraksi buah ini, buah yang paling baik untuk dipanen adalah fraksi yang 2 dan fraksi ketiga. Kemudian yang B, persiapan jalan dan sarana jalan. Pada persiapan jalan dan sarana jalan, peningkatan kualitas jalan dilakukan secara bertahap, di mana pada waktu tanaman memasuki TM atau tanaman menghasilkan, maka kondisi jalan harus diperkeras dengan batu atau kerikil, sehingga mampu mendukung angkutan produksi. Seperti gambar di bawah ini untuk yang TM. Kemudian yang jalan pikul, pembuatan jalan pikul pada TM dengan interval 2 baris tanaman dan lebar 1 meter. Secara dilakukan pembukaan secara manual atau kimia untuk gulma dan lain sebagainya. Jalan pikul secara bertahap. Pada TBM 1 dibuat jalan kontrol setiap 4 baris tanaman. Kemudian jalan pikul harus tetap dalam keadaan bersih dan sehingga pengangkutan TBS dari piringan pembersihan jalan pikul dengan babat layang maupun secara kimia. Kemudian titik jalan dan tangga panen. Titik jalan digunakan untuk menyeberangkan kita dari parit atau perlu dibuat untuk mempermudah pemanen dan pengangkutan buah dari piringan pohon ke TPH. Kemudian tangga panen. Tangga panen biasa disebut jalan ereng-ereng, perlu dibuat pada area yang berlereng. Tangga ini dibuat secara berzigzag untuk mengurangi erosi tanah. Tangga panen berfungsi untuk mempermudah pemanen dalam pengangkutan buah. Kemudian TPH atau tempat pengumpulan hasil. TPH membuat tempat pengumpulan hasil di setiap 3 jalan pikul. TPH perlu ditambah secara bertahap sesuai dengan peningkatan produksi tanaman. TPH bisa dibuat secara permanen maupun konvensional. Seperti ini yang permanen, yang ini konvensional. Kemudian standar alat panen, seperti pada gambar, kapak digunakan untuk memotong tangkai menjadi pendek atau cangkem pondok. Kemudian gancu digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan TBS ke dalam pikulan kereta sorong atau truk. Kemudian dodos digunakan untuk memotong TBS dari pokoknya. Ini untuk umur sawit umur 3-7 tahun. Kemudian egreg untuk memotong TBS dari pokok. Ini digunakan pada sawit yang berumur lebih dari 8 tahun. Tojok untuk mengangkat TBS dari truk. Kemudian alat panen lainnya adalah karung untuk membrondol, untuk melakukan pemanen brondol maksudnya. Kemudian kereta sorong atau angkong untuk mengangkut TBS ke TPH. Kemudian keranjang untuk mengumpulkan TBS ke TPH. D. Rotasi dan kerapatan panen. Rotasi panen adalah lamanya waktu panen satu dengan panen berikutnya. Area panen setiap hamparan harus dibagi menjadi 6 bagian ancak yang disesuaikan dengan konsep rotasi 6 hari dalam 1 minggu. Jadi maksudnya Senin sampai Sabtu kita melakukan pemanenan.
Kemudian area LTM harus terpanen dengan rotasi 4 kali per bulan. Rotasi panen perlu dilakukan dengan cepat agar tanaman tidak terserang marasmius sp. Seperti gambaran di samping, ini akibat rotasi panen yang terlambat. Kemudian kerapatan panen. Kerapatan panen adalah jumlah pohon yang tandannya dapat dipanen atau jumlah pohon dari lulusan tertentu. Angka kerapatan panen 1:5 artinya adalah dari 5 pohon, ada 1 pohon yang tandannya bisa dipanen. AKP atau angka kerapatan panen bermanfaat untuk peramalan produksi esok hari, jumlah pemanenan, alat angkut, dan rencana pengelolaan TBS. Sistem panen. Yang pertama adalah sistem panen ancak tetap. Setiap pemanen melaksanakan panen pada area yang sama, dikerjakan secara rutin, dan pemanen harus bertanggung jawab menyelesaikan sesuai dengan luas yang ditentukan setiap hari tanpa ada yang tertinggal. Kemudian apabila pemanen tidak bekerja, maka mandor panen harus mencari penggantinya. Kemudian sistem ancak giring. Setiap pemanen melaksanakan panen pada ancak panen yang telah ditetapkan setiap harinya oleh pemilik kebun. Pembagian areal selalu berubah disesuaikan dengan kerapatan panen. Yang ketiga adalah basis panen. Basis panen ditentukan berdasarkan tinggi tanaman dan BGR, berat jenjang rata-rata, serta topografi yang dikelompokkan pada golongan panen dan berlaku untuk semua kebun. 3. Operasional pelaksanaan pemanenan bisa dilihat di gambar. Ini adalah proses pemanenan yang pemanennya menggunakan APD dalam prosesnya. Kemudian pada saat memanen, pelepah disusun di gawang mati, sedangkan TBS dan brondolan disusun di TPH. Kemudian setelah disusun, TBS dan brondolan diangkut ke pabrik didampingi oleh kelompok tani. Dan terakhir adalah grading mutu TBS oleh petugas sortasi di pabrik PKS. Ini ada sedikit penjelasan cara panen. Pelepah yang menyangga songgo buah batang dipotong mepet batang. Kemudian pastikan buah mentah di atasnya disonggo 2 pelepah, songgo 2. Kemudian tandan buah matang dipotong tangkainya mepet ke batang. Kemudian brondol di ketiak pelepah diambil atau dikorek. Kemudian dibawa ke jalan pikul, tangkai panjang dipotong mepet tandan 2 cm dari pangkal buah. Kemudian brondolan di piringan dikumpulkan semua. Kemudian pelepah dipotong 3 bagian dan disusun di gawangan mati sejajar jalan pikul. Kemudian brondol dan TBS dikumpulkan di TPH. Yang terakhir adalah nomor pemanen harus ditulis pada tangkai tandan, biar tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas panen. Yang kemudian sistem pengawasan internal atau SPI pemanenan. Pengawasan panen dilakukan oleh unit usaha produksi koperasi yang bekerja sama dengan kelompok tani kelapa sawit yang meliputi pelaksanaan panen dan hasil panen. Kemudian pengawas panen dilakukan oleh ketua atau wakil kelompok harus memeriksa blok panen setiap rotasi panen yang meliputi keseluruhan panen baik di dalam blok maupun di TPH. Kemudian pengawasan panen antara lain, tandan matang tidak dipanen, tandan dipanen tapi tidak dikeluarkan, brondol tertinggal, tanda afkir, tanda mentah, tangkai panjang, buah busuk, dan tandan kosong. Jadi ini adalah yang harus diawasi. Kemudian penanggung jawab panen dari unit usaha produksi koperasi juga melakukan pemeriksaan panen, serta melakukan penyuluhan atau pembinaan kepada pemanen dan atau tim panen yang sering melakukan kesalahan. Kemudian pemeriksaan hasil panen. Pemeriksaan hasil panen dilakukan oleh petani, pengurus kelompok, dan kerjasama dengan koperasi. Oh ini udah. Kemudian denda panen. Denda panen atau sanksi yang berlaku umum adalah denda dari hasil grading PKS dengan memotong jumlah tonase yang diperoleh pemanen karena secara langsung tonase yang digrading tersebut tidak dibayar oleh pabrik sehingga pembayaran upah panen berdasarkan tonase timbangan bersih yang dibayar oleh pabrik. Ketentuan grading dan denda panen mengikuti pedoman dan kesepakatan
di manajemen kelompok koperasi. Kemudian keempat, peranan petani, kelompok tani, dan koperasi. Petani maupun keluarganya dapat menjadi tenaga panen atau pemanen di kebunnya sendiri dengan catatan harus di bawah bimbingan dan pengawasan kelompok dan koperasi dalam rangka menjaga mutu dan hasil kerja. Petani sebagai tenaga kerja pemanen harus memahami standar manajemen panen yang didapati dari bimbingan teknis unit produksi koperasi. Kemudian kelompok tani bekerja sama dengan unit produksi TBS koperasi untuk mencari atau menyediakan tenaga kerja pemanen yang berasal dari petani maupun pihak lain yang diorganisir ke dalam tim panen. Kemudian melakukan pembinaan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan panen, berkoordinasi dengan bagian unit produksi TBS koperasi. Kemudian melakukan pencatatan, rekapitulasi, melakukan sortasi, dan menimbang TBS di TPH. Kemudian berkoordinasi dengan bagian unit produksi TBS untuk membuat teguran atau peringatan kepada pemanen yang tidak disiplin. Kemudian melaporkan kepada pengurus koperasi untuk hal-hal yang perlu mendapatkan pemikiran bersama, perubahan tarif, dan lain-lain sebagainya. Kemudian koperasi bersama-sama dengan kelompok tani membuat persyaratan dan prosedur panen dan memilih tenaga panen yang mampu untuk melakukan pekerjaan panen. Kemudian memberikan bimbingan teknis kepada kelompok tani dan tim panen, lalu berkoordinasi dengan kelompok tani melakukan sosialisasi peraturan dan sanksi atau denda terhadap pelanggaran. Kemudian bersama-sama dengan kelompok tani menetapkan besarnya fee koperasi berkaitan dengan jasa koperasi dalam pelaksanaan panen dan pemasaran TBS. Kemudian melakukan monitoring evaluasi terhadap proses panen atau tata cara kerja pemanen dari kebun sampai dengan pabrik. Kemudian melakukan pencatatan, rekapitulasi, dan dokumentasi dari hasil produksi panen setiap kelompok dan anggota. Lalu memastikan akses pasar dari produksi TBS kebun petani. Kemudian melakukan koordinasi dengan pabrik terkait dengan standar kualitas TBS yang diproduksi oleh petani anggota koperasi. Yang terakhir, yang kelima, adalah standar dokumen administrasi panen. Ini adalah buku pencatatan timbangan produksi TBS harian. Misalnya nama kelompoknya Maju Jaya, pemanenan tanggal 5 Januari 2021, nama petani adalah Yosef misalnya, di ancak atau lahan pertama dia mendapatkan 10 janjang dengan beratnya adalah kurang lebih 100 kilo. Jadi ini rekap timbangan dihitung berdasarkan panen di ancak atau di lahan. Kalau memang sudah penuh ditotalkan di jumlah. Jadi panen pertama sampai selanjutnya adalah ditotalkan di jumlah. Kemudian adalah buku hasil produksi TBS anggota. Misalnya sama seperti nama kelompok tadi dan tahunnya. Pak Yosef misalnya panen janjang pertama adalah 5 janjang dengan berat total 50 kilo. Jadi jumlahnya adalah 250 kilo. Ya, seperti itu. Kemudian buku rekapitulasi hasil produksi TBS anggota kelompok tani bulanan. Misalnya Pak Yosef pada bulan Januari mendapatkan 100 kilo, jadi Februari 100 kilo, jadi ditotalkan di jumlah. Kemudian slip pengiriman atau delivery order, ini slip untuk digunakan pada saat pengantaran ke pabrik. Kemudian ini ada nota pembayaran dari TPS-nya. Kemudian terakhir ada
Ini nota pembayaran produksi TBS kebun petani anggota kelompok tani. Baik, selesai. Terima kasih. Oke, thank you Aping. Kamu memang begitu ya presentasinya? Antara memang begitu atau lagi nervous ya, Ping? Gabung kayaknya nervous dan Oh, belum pengen terbiasa. banget dibahas ya, guys. Tolong dong, Nurmanto, tadi dicontohin gimana? Oke, teman-teman. Tuh kan Fiona pergi malah dulu kan. Ini loh dia. Oke. Ini Mas Jimmy nggak ada mute-nya, kayaknya nggak connect ya audionya. Pak Jimmy masih meeting dengan GIZ. Oh, alah. Oh ya wes, oke sis. Gimana teman-teman? Kenapa pengen senyum-senyum? Yosef kenapa itu? Kayaknya Kalau tidak ada diakhiri. enggak lah, belum. Pak Irwan, oh tapi Pak Irwan enggak join. Gimana teman-teman? Apa pula lu main mata semua nih? Cukup kan ya? Belum. Tadi si Aping udah bayar aku tadi, jangan tanya. Oh gitu. Beli jamin kopi nanti. Mantap. Siapa? Pak Irwan? Pak Yohanes kok bilangnya ini ya cuma masih menunggu kepastian lagi. Ini kepastian apa maksudnya? Enggak, belum ada yang pasti kali dari mbaknya. Lah, kan itu kalau saya ke kalian udah pasti kan berarti harusnya mereka harus dipastikan lagi dong. Maksudnya paham kan? Iya, sampaikan aja gitu. Udah fix kok kemarin dengan Udah, saya udah bilang PCR saya negatif loh, Pak. Oke, anyway. Gimana teman-teman? Kenapa Zai? Mau ngomong Zai? Silakan Pak dosen. Dia meeting di pantai dong. Itu pantai apa, Zai? Pantai apa sih itu? Pantura, Mbak. Pantura. Saya pikir kalau yang di bagian pemanenan clear ya, clear karena menurut saya dia selama koperasi dia punya punya kontrak kerja dengan kayak meals atau kemudian dengan loading rem itu semuanya harus dibukukan selama itu udah didokumentasikan sih udah selesai. Kita maksud saya bukan tidak sama dengan kegiatan yang lain gitu loh. Kalau kegiatan yang lain kan selain harus didokumentasikan kan juga harus dilakukan secara konsisten kan, dan itu butuh cek sana cek sini. Kalau pemanenan kan nggak begitu. Cuma pemanenan tetap krusial sih, Ping, karena itu nanti kan dijadikan ini kan penilaian buat kelayakan mendapatkan ISPO, mendapatkan dana dari perusahaan yang nantinya mau ngebeli TBS-nya. Itu harus clear karena saya nggak tahu ya kalau yang di RSPO itu pemanenan juga jadi salah satu penilaian yang mengharuskan ada transparansi atau enggak, saya belum ngecek lagi sih. Tapi kalau yang di di ISPO memang harus didokumentasikan saja sih sebenarnya. Oke. Pak Irwan kemana ini? Tidur kah dia? Enggak. Kemana? Sengaja dia kali. Apa? Jadi kamar tadi tuh. Hmm. Tadi bisa ranjang.
Oke, jika tidak ada yang menanya, Belum. belum kah? Ada yang ingin ditambahkan kah? Oh, mungkin Pak Irwan atau Pak Arya mau menambahkan jika ada masih kurang. Nasi bungkus, 2 bungkus. Untuk sambal boleh nggak? Boleh kirim online. Pak Irwan, Ya, yang di-share Pak Lugito ini poster ini kah? Poster apa namanya? PCR di Landak kah? Itu yang nge-share Pak Irwan. Atau bukan? mana nggak ada. Wih, dia dapat dari siapa ya ini? Coba. Dari internet kali. Bentar, LGT. Ada di Mereka ada negatif ya kalau Letkol, iya, mereka negatif. Letkol Sugiono Ufang Urai itu apa? Apa itu Ufang Urai? coba dikirim. Oh, tak kirim ya Pak ya. Apa ini jangan-jangan? Coba deh, ini jangan-jangan di Pontianak lagi. Sebentar. Pontianak itu. Mana di Rekor Sugiono di sini? Aduh, mana? Bisa nggak ya? Harus pulang siang, Gem. Kalau mau pulang besoknya. Sekarang penerbangan itu terbatas, Pak. Itu masalahnya. Beli tiket dulu. Wah, gampang itulah. Oke, bagaimana guys terkait dengan presentasinya Aping? Atau nggak jadi ya mau ngejekin Aping, tapi nggak tega saya. Ini Gembrang Ini di Pontianak ini, Gem. Oh, kenapa Mas? kalau yang materinya Aping ini kan SOP kriteria panen dan ini ya. Iya. Apa? Kriteria matang panen, terus apa namanya norma kerja pemanenan. Sama kualitas TBS. Yes. Kualitas TBS yang baik begitu ya. Iya. Itu penting itu Mas yang SOP itu pemanenan. Wih, Jakarta panas banget, guys. Terus yang nanti model pelaksananya untuk rekaman kualitas TBS yang baik itu seperti apa? Rekaman kualitas TBS yang baik. Alat transport nanti siapa sih SOP alat transport? Kalau transport enggak ada ininya deh, Mas, enggak ada SOP-nya deh. Ada. Kalau transport. Siapa berikutnya ya? Berikutnya sebentar. Oh lala. WhatsApp. Nomor berapa itu? Transport, Pak. Transport Yosef ya? Yang mana? 11. Transport nomor 11. Oh, pengangkutan. Tapi sebentar. Saya cek deh. Oh, pengangkutan TBS itu nanti masih ada di di 12. Sorry, saya agak begitu connect. Capek, guys. Mana sih ininya? Bentar. Aman itu tadi gimana bentuknya? Mungkin si Aping bisa tunjukin lagi nggak, Ping? Biasanya kalau pelaporan kualitas TBS itu langsung dari MILS-nya, Mas. Kalau kualitas TBS-nya. Kan nanti ya tergantung sih, kalau misalkan koperasi memiliki alatnya bisa, tapi kalau enggak berarti memang dari ininya perusahaan kan nanti ada sortasi tuh. Itu kan nanti yang lolos saja yang akan dimasukkan ke pabrik kan. Nah, yang nggak lolos itu kan nanti masuk ke kayak nanti katanya Pak Pujangga itu kalau dari perusahaan mestinya dia ngasih tuh hasil yang disortasi itu apa kualitasnya seperti apa sama yang lolos itu seperti apa gitu, karena yang lolos nanti itu yang akan diajukan sebagai ISPO, pendanaan ISPO, penjualan ISPO deh. Penjualan TBS itu loh buat mendapatkan dana dari perusahaan penjual ISPO-nya. Rekaman rencana pemanenan. Ini loh. Yang rencana. Kalau ini kan tinggal masuk ke SOP nih. Ini sebenarnya kayaknya bukan nomor 9 kan seperti yang tadi pagi kita bilang nih, kayaknya sebenarnya bukan nomor 9, nih SOP 10 nih. Penetapan kriteria matang panen dan putaran panen kan, misalkan sudah dipanen,
pohon ini nanti round-nya apa itu kalau di dalam brosur itu kan ada tuh yang kita tentukan. Mana ya, sebentar. Model pemanenannya. Rotasi panen, pola 57 atau 67. Gitu-gitu. Itu ada di materinya tadi. Bisa di kan kalau ini kan di dalam materi brosur kita ini kan ada nih Ya. rotasi panen 57 atau 67. Nah ini maksudnya apa ini? Ada dibahas nggak tadi? Kalau yang Kan soalnya kan kalau di sini tersedia ini kan SOP. Nah ini mungkin oke lah. Ini sudah sesuai SOP. Ini mungkin dua hal ini udah disusunkan sama LPP. Nah berarti kan yang perlu disiapkan tuh yang pertama ini kan rekaman rencana panen. Nah rencana panen kan yang tadi itu ada putaran rotasinya, ada akan dimulai dari mana, apakah begitu? Kemudian Mas, sorry, kalau yang rekaman rencana pemanenan itu kayak jadi nanti di kelembagaan koperasi itu mereka bikin memang kayak bukan program sih, kayak rencana seperti biasanya itu loh Mas, kayak yang realisasi apa namanya identifikasi satwa itu kan juga disertai rencana toh. Nah, nanti di pemanenan pun itu juga sama. Misalkan nih di dalam koperasi nanti yang di bulan ini yang akan panen itu yang blok mana kayak gitu itu juga harus dibuat rencananya kayak gitu. Nah, nanti realisasinya itu berupa itu tadi entah berita acara atau apa seperti itu. iya. Makanya dokumen informasi kan harus ada disiapkan juga sama pemateri. Jadi kira-kira yang dikehendaki sama poin 2374 ini bentuknya seperti apa gitu sih ini. Ya, benar itu yang rencana. Sebenarnya kalau di pemanenan tuh buktinya cukup itu sih surat dari biasanya kan kalau dari perusahaan ngeluarin tuh hasil penjualan dari koperasi itu seperti apa, nah itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi bukti pencatatan pemanenan. Sebenarnya petani nggak perlu ini intensif buat pencatatan itu nggak perlu kalau memang si perusahaannya rajin buat mengeluarkan itu, tapi kalau misalkan enggak, ya berarti kelembagaan harus bikin pencatatan sendiri. Iya, nah ini kan berarti kan ada dua hal nih, coba lihat ya. Kan berarti kan ada dua hal nih. Kalau yang pertama ini rencana pemanenan, catatannya pemanenan, sama hasilnya seperti apa. Nah ini yang perlu dikasih lihat nih, bentuknya seperti apa, formatnya segala macam. Nah kalau yang kedua ini SOP dan ini kan sebenarnya dua barang nih. Berarti kan SOP kualitas buah ya mungkin kualitas buah TBS saja, SOP kualitas buah TBS. Nah ini yang mungkin berarti seharusnya mungkin sudah masuk nih ke dalam rencana panen. Nah habis itu barang kedua adalah rekaman buah terjaga. Nah ini yang tadi ya mungkin yang Gembrang bilang catatan mengenai dari si pabrik ada berita acara mengenai kondisi kualitas TBS begitu kali ya. Ya, kalau yang pengangkutan TBS itu sebenarnya buat ngontrol ini loh Mas, norma kerja pemanenannya. Karena kan
di di SOP itu juga disebutkan kok bahwa di koperasi misalkan mereka mau menggunakan berapa pekerja dibuat pemanenan. Nah, itu sebenarnya kalau yang di pengangkutan TBS itu juga buat memverifikasi itu selain buat mendokumentasikan si pemanenannya itu. Ya, terus halo. Halo? Enggak, tapi kan norma kerja sama ini berbeda nih. Pada dasarnya di setiap di setiap SOP itu ada norma kerjanya, Mas. Iya, Ketika itu ngerti. panen itu Tapi ada. kan rekaman buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi dan lain-lain itu kan beda dengan norma kerja. Oh iya, maksudnya rekaman itu digunakan untuk membuktikan itu. Jadi begitu loh, Mas. Iya. Untuk membuktikan B. Bentuknya seperti apa nih, dokumen rekamannya itu seperti apa, informasi apa saja yang harus ada gitu. Nah, itu yang harus bisa kita diskusikan bersama. Kalau ini kan rekaman kualitas TBS. Nah, ini juga sama nih. Jadi ada 3 barang menurut saya. Jadi kan yang pertama ada satu dokumen yang memuat informasi rencana pemanenan, terus catatannya apa, hasilnya apa, 1. Terus 2, rekaman penjagaan kualitas TBS, kontaminasi, ketepatan waktu, mungkin ya. Terus yang ketiga adalah rekaman kualitas TBS dengan kondisi ada jarak dari pabrik, jadi jarak dari kebun ke pabrik. Nah, apakah kan seperti itu? Karena ini ada tiga baris dan kondisinya kan kalimatnya berbeda begitu. Ini kan seperti apa dokumennya? Oke. Saya highlight dulu, Mas. Masalahnya kan kalau misalkan kita nggak ngerti, ini ceritanya mintanya apa, boro-boro pasti akan bisa nyiapkan. Kalau apa yang diminta ini kita nggak ngerti, nggak akan bisa disiapkan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan, kita ngerti, ini yang diminta ini adalah SK tadi yang misalkan yang tentang perbenihan, ini adalah SK yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian terkait untuk produsen benih, misalkan gitu. Jadi kita tahu, kita tinggal cari gitu. Nah, kalau ini apa nih? Ini bentuk dokumennya seperti apa, informasinya apa, ini juga sama, bentuknya seperti apa, ini juga sama. Nah, apakah di dalam SOP sudah ada informasi itu, ada format atau ada template begitu yang perlu disiapkan, perlu diisi begitu. Gimana? Silakan coba yang Aping atau Mas. Untuk yang format rekaman, Pak, kebetulan yang di SOP yang tersedia hanya berupa catatan tentang timbangan produksi harian. Sebentar, Pak, saya share screen dulu. Yang di SOP yang tersedia hanya yang ini, Pak, yang buku pencatatan timbangan produksi TBS harian, kemudian buku hasil produksi TBS anggota, kemudian buku rekapitulasi hasil produksi TBS anggota kelompok tani bulanan, kemudian ada rasip pengiriman delivery order TBS ke pembeli atau pabrik, kemudian ada nota pembayaran TBS dari koperasi ke kelompok tani. Yang terakhir adalah nota pembayaran produksi TBS kebun petani anggota kelompok tani. Hanya itu aja, Pak, yang di SOP yang tersedia. Nah, berarti kan aspek yang kurang itu rencana pemanenan. Nah, rencana pemanenan itu bentuknya seperti apa? Itu nggak ada. Iya. Terus yang kedua kan catatan panen, ini mungkin ada. Catatan panen kan sudah ada nih. Ini administrasi, timbangan, catatan panen dan hasil pemanenan kan mestinya itu satu barang tuh. Jadi rencana dan realisasi pemanenan kan.
Yes. Kan itu kurang lebih kayak di Flora Fauna juga kan, rencana dan realisasi. Ini juga sama, itu satu dokumen. Kemudian yang kedua itu adalah rekaman kualitas TBS. Nah, rekaman kualitas TBS itu barangnya seperti apa? Itu yang butuh dipastikan juga. Itu masih di pemanenan kah, Mas? Mestinya ya. Soalnya kalau SOP kita nggak ada SOP yang lain lagi yang menyinggung itu. Kalau yang saya cek sebentar. Semoga laptopnya nggak ngehang ya. Nggak, ini coba saya screen share aja. Ini Kan ada kita SOP ini pemuatan TBS. Nah, tapi itu 11 kan? 2, 3, 1. Transport. Iya. Itu SOP Nah, transport. Pemuatan dan pengangkutan TBS. Tapi ini lebih kayak ke alat transportnya sama Tata caranya harus pakai jala, nggak boleh terlalu penuh, segala macam gitu-gitu. Oh iya ya, yang rekaman kualitasnya ya yang berarti. Iya, yang ininya. Nah, ini kalau misalkan dibutuhkan untuk satu SOP tersendiri, berarti masih ada yang kurang nih. Ada SOP yang kurang begitu. Atau ini masuk di dalam Masuk SOP. di sini, Mas. Masuk di pengangkutan panen. buah. Enggak, Ada. pengangkutan buah harusnya. Ada informasi itu. Coba. Oh, yang tadi Coba saya share screen nggak ini kah? Nggak kelihatan kah? Nah, tapi saya perlu mengklarifikasi dokumen yang dimaksud sebagai rekaman kehilangan dan lain-lain itu yang kondisi berangkat dari koperasi kali ya. Yang ini loh, kondisi berangkat dari koperasi, kondisi tibanya seperti apa, administrasi segel. Oh, ada segelnya ya. Soalnya ini terlalu teknis, jadi saya perlu belajar lagi nih. Yang teknis-teknis kayak gini. Sama nomor polisi, nomor SPB itu apa Pak Irwan, lupa saya. Surat pengangkutan atau apa buah ya, surat samping buah. Pengiriman Pengiriman buah. Buah. Oh iya benar. Nah, terus mungkin ini ada apa lagi? Udah itu doang. Nggak ada keterangan kualitas. Ini kan semua cuman hanya administrasi pengangkutan. Jadi kan istilahnya kan dulu kondisi jalannya bagaimana. Sebentar coba ini bagan ini diagram alirin. Penjualan, pembayaran ini beda lagi. Ini nggak ada bercerita tentang nggak ada bercerita tentang kualitas. Berarti ada yang mungkin ada yang miss. Tapi ya mestinya sih ya nggak tahu ya apakah di pemanenan termasuk gitu. Oh iya. Buka SOP-nya pemanenan. Mungkin Pak Irwan bisa nambahin Pak, yang dimaksud kualitas itu apakah jenjang ya? Atau beda lagi? Biasanya kalau ada grading di PKS, PKS itu punya format sendiri sih. Untuk kualitas di situ ada sampahnya berapa persen, berapa buah mentah, berapa janjang kosong, berapa long stock atau tangkai panjang. Nggak tahu PKS yang di daerah gitu ada nggak gitu kalau yang ini. Kalau dia grading ya. Tapi kalau dia nggak grading sih sebenarnya tergantung di pihak koperasi apa grading di TPH apa dilakukan atau enggak gitu. Itu aja Pak. Iya sih, seingat saya juga gitu terkait dengan pendataan. Kalau dulu sih bahasanya pendataan terkait buah itu sebenarnya adanya di PKS. Tapi tergantung PKS-nya cukup detail apa enggak ketika proses grading, kan ada yang hanya nulis jenjangnya doang, terus ada yang cuma ya
ya yang layak sortasi sama enggak kayak gitu, tapi enggak yang sampai detail ada sampahnya apa enggak kayak gitu. Coba tadi yang pengangkutan lagi, pemuatan pengangkutan lagi. Ini Mas. Oke, terus scroll coba. Habis. Ini kan coba, ntar. Jaring, nama, para, pantai, ring, segel. Oke, ini bukan. Kondisi truk, ini bukan kondisi buah. Kondisi truk. Oke, administrasi segel. Tanggal keterangan. Oke, ini bukan juga. Administrasi segel. Ini kan supaya ini memastikan kalau misalkan rupanya di jalan entah dicuri atau ditambahin apa segala macam gitu. Tapi ya memang belum ada berarti. Kan kalau nggak salah kan ceritanya kalau yang berkait dengan kan ini kan di sini rekaman kualitas TBS tetap baik walaupun ada jarak. Jadi tidak ada kerusakan, tidak ada kontaminasi, ketepatan waktu. Jadi misalkan setiap buah yang dipanen setelah panen maka dalam jangka waktu maksimal 1 kali 24 jam misalkan sejak panen itu sudah harus diangkut. Terus untuk mencegah kerusakan misalkan kontaminasi tidak boleh nanti harus ada pengecekan atau ada QC-nya atau apa gitu. Sebenarnya ada kehilangan, mungkin nggak tahu ya kalau tadi itu kan kondisi truk. Kondisi truk itu kan tadi ada pengecekan segel. Mungkin kalau apakah perlu ditambahkan jam kalau dari pengecekan jam tadi kalau nggak salah ada jamnya itu kan. Jadi bisa ketahuan itu keluar dari kebun jam berapa, nyampe di pabrik misalkan atau nyampe di koperasi jam berapa misalkan. Tambahan sedikit Pak, kalau untuk segel Pak biasanya di perusahaan atau koperasi itu dia lebih ke jumlah janjang sih Pak, berat gitu. Bisa kalau dia disegel tuh dikasih keterangan bahwa itu susun 2 kunci 1 misalnya jumlah janjangnya itu. Kadang-kadang di jalan nih sopir nih salin ke ini Pak. Jadi yang buah yang paling atas tuh dipindahin ke truk lain tuh. Itu makanya pakai segel Pak. Pakai segel ini, pakai jaring disegel dengan model segel yang bisa kita temui di Pertamina, truk Pertamina tuh ada segelnya juga seperti itu Pak. Apa namanya lupa saya. Itu kalau jaraknya jauh, kalau dia di luar kebun gitu. Kalau PKS dalam kebun sih ya nggak disegel gitu. Dia yang melewati jalan aspal sih Pak. Kecenderungan ada pencurian. Nah, informasi yang untuk kualitasnya belum tercatat kan ya Pak Irwan ya? Kan itu kan hanya menjaga kehilangan saja kan? Kalau untuk menjaga kualitas, baik dari segi kalau kontaminasi ya misalkan dikasih pasir atau dikasih apa gitu, itu kan juga belum tercatat. Nah kalau misalnya segel ini kan berarti hanya menjaga kehilangan saja kan atau pencurian kan? Iya pencurian. Terus kalau yang sesuai tadi kriteria ISPO itu kan ada rekaman kualitas buah tidak terkontaminasi, tepat waktu, tiba di PKS. Nah itu kan tidak ada semua kan di form pengangkutan tadi. Nggak ada tuh Pak. Berarti ya apakah berarti itu SOP tersendiri atau memang butuh dilengkapi di SOP existing yang sudah ada 720 ini. Nah, itu yang butuh diperjelas tuh nanti. Oke. Oke, Mas, saya barusan telepon Pak Pujangga nih. Karena saya juga ikutan pusing. Nah, ternyata yang dimaksud rekaman kualitas buah itu adalah grading. Grading PKS kan?
Ya, PKS atau TPH. Nah, tuh. Iya, Itu. tapi kan ini berarti itu mesti dimasukkan ke dalam SOP panen bahwa oke, ketika kan yang kontrol minimal kan si koperasi bisa kontrol tuh di TPH. Rasa saya di SOP panen belum ada mekanisme untuk menjaga kualitas. Kalau tadi saya tanya juga, Mas, yang grading itu masuk ke pengangkutan buah ternyata. Masuk ke pengangkutan buah. Iya, tadi saya klarifikasi lagi ke Pak Pujangga soal yang ini loh, yang ini. Ini kan yang nomor 2 itu kan rekaman buah harus bla bla bla. Nah, sama yang rekaman kualitas TBS itu kan. Nah, saya tanya apakah poin kedua ini ngesub ke poin 1, katanya dia iya. Jadi yang ada di pengangkutan buah itu memang semuanya ada di SOP pengangkutan buah gitu. Cuman informasi grading itu nggak ada tata Grading cara itu untuk ini, Mas. Hah? Grading itu ini maksudnya rekaman kualitas TBS itu grading maksudnya. Iya tahu. Informasi di dalam tadi yang kamu scroll itu kan tidak ada informasi bagaimana menjaga itu kan yang Pak Irwan bilang tangkai tidak terlalu panjang, terus apalagi ya mestinya dibentuk V. Oh. Itu kan nggak ada semua di dalam SOP pengangkutan dan pemuatan. Berarti ya perlu ditambah dan ada format yang mungkin perlu ditambah juga. Kalau enggak tidak bisa menjawab tentang ketepatan waktu, kontaminasi, kan nggak ada. Itu kan semua tadi formatnya hanya format untuk menjaga kecurian buah, untuk mengecek segel truk. Oh, paham, saya paham. Oh, berarti yang dijelaskan di SOP-nya itu baru sebatas kehilangan ya, tapi yang di bagian kehilangan atau pencurian. Oh, Sementara ya. yang di ISPO itu kan mintanya sampai 4 tuh. Kalau kita cerita grading ya, kalau grading kan berarti ya kalau misalkan panennya itu tangkainya terlalu panjang, dia lihat dalam satu truk banyak dominan yang tangkainya panjang-panjang, akan dia grading tuh berapa persen. Terus enggak potongan fair kah atau apa segala macam, atau misalkan warna buahnya juga udah jelek, misalkan panennya tadi pagi tapi baru kirimnya besok sore atau apa gitu kan, atau karena terlalu jauh gitu. Nah itu pengangkutan juga nggak tahu di dalam pengangkutan itu ada diinfokan juga nggak SOP-nya bahwa maksimal itu PKS harus jual ke PKS yang radius 30 kilo gitu untuk untuk menjamin ketepatan waktu sampai di PKS begitu. Nah itu kan mesti ini juga, itu akan menjadi bagian dari SOP karena itu sudah ditentukan, habis itu cara-cara pemanenannya gitu kan. Jadi nggak? Jadi SOP-nya cuma bicara ke kecurian, pencurian atau kehilangan, sementara ISPO mintanya another 3 macam barang lagi, kontaminasi, ketepatan waktu, itu kan nggak dijelaskan semua di sana. Mungkin nanti sepertinya saya perlu ini Mas, saya perlu klarifikasi dulu ke Pak Pujangga karena itu memang seperti itu bunyi ISPO atau dia sendiri yang ini loh Mas, kayak mendetilkan gitu loh kan pada akhirnya kan sebenarnya kalau untuk petani kan bisa lebih simpel gitu loh. Itu apakah kalau memang itu jadi kewajiban, maksudnya ya nanti coba biar diakalin gimana caranya, tapi kalau enggak ya mungkin segitu aja cukup, karena kalau misalkan ditambah elemen lain kan kayaknya lebih ribet nggak sih buat petani gitu loh. Enggak, justru kalau yang begini yang keliru kan, kadang soalnya kalau yang dari kemarin-kemarin kan yang nggak ada SOP-nya muncul, tapi kalau ini kan kondisinya muncul di indikatornya ISPO. Kalau itu justru nggak dimuat di dalam SOP-nya justru salah. Kalau kayak SOP kacangan, kan mana diminta SOP kacangan kan? Kalau itu aja ada, sesuatu yang nggak disyaratkan oleh ISPO itu ada, masa ini yang nggak disyaratkan itu ada, tapi yang disyaratkan malah nggak ada kan, malah keliru kan?
Lihat nih, ini kualitasnya tetap baik walaupun ada jarak. Berarti kan ini harus diatur nih. Jarak maksimum antara kebun dan pabrik itu berapa. Terus misalkan untuk mencegah kerusakan, apakah tadi itu tangkai dari urusan tangkai kah, atau dari segi penyusunan kah, atau kontaminasi, tidak boleh campur kerikil, nggak boleh campur pasir atau apa gitu-gitu. Pak, mungkin format grading tadi ada di tempat Bang Aping tadi di apa? Format pembayaran mungkin ya? Coba Coba di mana format formnya? pembayaran ke koperasi kah ke petani tadi? Ada tadi kayak grading saya lihat sepintas tadi. Iya ada Om. Ini Nah, itu semacam potongan ini kan hitungan grading juga ini. Apa ini? Untuk Bukan. sekali. Bukan Pak, kalau ini potongan kan lebih ke ini, memang ada iuran wajib, iuran Oh, sukarela. bukan, ada potong maksudnya. Tadi ada buah mentah, ada kata-katanya tadi. Buah masak, buah mentah. Coba mana? Itu Nggak ada ada ya? grading, itu ada kata-kata grading. Ini. Tonase panen. Nah, ini pajak, oh bukan ya? Tapi ini kan ke nota pembayaran, jadi kan ceritanya Ya, modelnya seperti ini sebenarnya formatnya. Jadi di, tangkai panjang berapa, buah mentah berapa. Seperti itu ya, sebenarnya. Ini kah? Kecil sekali. digedein coba Ping. Kasihan Mas Haryano. Mata tua. Senang kamu. Santai Bos, jangan berat. Bentar ya, tak bukain Aman. yang pengangkutan buah. Loh, nggak ada ini. Oh, this one. Iya ya. Oke. Nah, kalau memang nggak ada ya sudah, nanti tinggal diinikan ke LPP aja. Nggak apa-apa, nggak ini. Bukan mesti harus dipaksain jadi ada nggak. Ya, kalau memang kondisinya kita nggak nyari-nyari nggak berhasil dapat di dua SOP tersebut, SOP panen dan SOP pengangkutan, ya berarti ada yang perlu ditambah untuk memastikan bahwa mekanisme penentuan grading itu nggak sampai terjadi di pekebun. Mungkin entah ya Mas. Kalau prediksi saya, oh ya silakan Melgi. Ya, kalau dari pengalaman sih, kalau pas kami dulu ngirim buah itu kan yang berapa, misalnya dari hamparan E milik kami gitu, terus dari 7 atau 8 truk masuk, nah itu dia ini sendiri Pak, diambil pas yang kayak kita pas di Sofindo kemarin itu, truk itu turunkan buah, nanti secara sampel gitu mereka ambil untuk penentuan presentasi dari mau grading istilahnya untuk masih banyak tandannya masih tangkainya panjang, terus nanti baru dengan yang terkait minyak itu di lab kan, kriteria matangnya itu mereka ambil. Itu nanti dari pihak perusahaan itu yang ada ininya Pak, yang lakukan itu. Jadi kita mungkin kalau dari kita hanya bisa meminta hasil dari pengecekan, misalnya dari berapa truk yang dikirim itu Pak, persentasenya misalnya yang mereka grading ini, kenapa di grading, apakah buah mentahnya berapa, terus itu nanti
tetap ada laporannya Pak dari pihak pabrik itu. Jadi ya, jadi nanti itu nanti masuk ke biasanya nanti dulu itu masuk ke koperasi gitu. Pas misalnya kita gajiannya pas tengah bulan gitu. Nanti kita yang pengurus kelompok pengurus bloknya itu yang sudah dapat datanya bahwa sekian ton buah yang dikirim ke ini punya milik blok E misalnya tadi itu kena gradingnya berapa itu tahu Pak. Jadi nanti langsung di petani itu langsung ada laporan gitu, timbangan lapangan berapa, timbangan di pabrik berapa, kena grading berapa. Nanti soal yang laporan gradingnya itu mungkin ketika kita nanti sudah bekerja sama dengan pihaknya perusahaan dalam hal penjualan, mungkin di perjanjian kerjasama itu yang ditekankan bahwa untuk grading TBS itu dilakukan transparan dan biasanya itu ketika ini ada mereka bawa masuk, kita bisa melihat proses gradingnya itu yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Itu mungkin nanti ketika ini nanti penekanannya di perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan supaya ada transparansi soal grading. Jadi nanti kita bisa dapat laporan grading dari perusahaan itu dan bisa mengikuti proses grading tersebut itu Pak. Itu dari saya Pak. Kalau yang aturan sortasi grading ada di SOP pengangkutan buah Mas. Itu sudah disebutkan tuh gimana caranya yang harus dilakukan sama PKS untuk grading. Termasuk penentuan kriteria matang buah dan lain-lain, dan bagaimana dia harus diukur ditimbang kok diukur ya, dan tata cara penjualannya dan lain-lain. Oke, apakah cukup bingung guys? Ini harusnya masuk ke pengangkutan buah Mas. Apakah ada yang ingin komentar ini? Pak Irwan? Om Arya? Aku sih Yang lebih dituakan sih Pak, tapi memang lebih tua sih. nggak langsung udah mah. Manto kok jaketan? Emang sakit kamu Manto? Alah, udah mulai dia. Perhatian dia. Apa sih Pak? Biasa mau 17 Agustus begitu. Iya Pak. Hubungan 17 apa, Bang? Lomba bertahan hidup, guys. Ini lihat coba, ini kan di SOP pemanenan. Di SOP pemanenan ini harus ada unit pemanenan nih, SPI. Jadi ICS bagian pemanenan, di mana fungsi dari ICS ini adalah mengawasi nih. Jadi ini sebenarnya si SOP-nya udah ngomong nih tentang bagaimana sebenarnya justru bukan di pengangkutan Gembrang, udah benar ini di pemanenan. Tapi itu munculnya di bagian bawah di format ISPO-nya ya nggak tahu juga lah. Jadi di cara panen satu kan. Ini cara panennya bagaimana segala macam. Nomor pemanen,
tandan buah matang dipotong. Jadi mulai dari kriteria matang panen ya kan, warna udah brondol berapa segala macam gitu kan. Kemudian di segi apa tangkainya bagaimana. Jadi semua udah dijelaskan nih di SOP panen. Sampai ada ICS-nya pemanenan, bertugas apa. Ini untuk di yang bagian struktur tinggal diambil nih. Bertugasnya ruang lingkup pengawasan panen. Ini bekerja sama dengan kelompok tani untuk mengawasi hasil panen. Terus habis itu memeriksa blok setiap rotasi panen. Kemudian tandan matang ya tidak dipanen, tandan dipanen tapi tidak dikeluarkan, brondol tertinggal segala macam begitu kan. Pemeriksaan hasil panen. Nah, ini semua tinggal dibikinkan formatnya. Sehingga bisa memenuhi aspek yang di bagian ini tadi, rekaman buah terjaga dari kerusakan. Jadi laporan dari si ICS unit pemanenan inilah bentuknya ini. Sorry, yang ini berarti. Kalau ini kan udah SOP nih. Ini udah masuk nih. Jadi tersedia SOP apa-apa bla 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 dan rekaman. Oke, ini berarti sudah tercakup tuh di dalam SOP. Jadi ini udah aman nih. Ada SOP karena ini SOP masuk di dalam SOP nomor 10. Nah, tinggal dua hal nih. Ini kan tadi nih, rencana dan realisasi pemanenan. Itu dibuatkan nanti formatnya. Nah, yang ini yang menurut saya sih belum ada. Rekaman kualitas TBS. Jadi mulai dari tidak rusak, tidak terkontaminasi, tidak hilang, dan tepat waktu sampai di TKS. Nah, tinggal butuh di format yang di dalam SOP pengangkutan plus itu tadi apa laporannya si unit pemanenan, ICS unit pemanenan yang mungkin dia akan ngecek kan, oke, panen ini kondisi dari segi kematangan bagus, apakah tangkai dipotong membentuk V atau mendekati mepet ke buah apa segala macam gitu. Nah, ini yang tidak ada formatnya menurut saya, nggak tahu gimana. Kenapa di situ nggak ada, Mas? Karena kemarin ketika di pasar itu anggota yang hadir itu bilang bahwa dari perusahaan itu udah rutin dapat bukti dari perusahaan gitu loh, termasuk grading dan lain-lain, makanya tidak dimasukkan di situ. Katanya Pak Pujangga, oh ya udah kalau memang udah ada pakai aja apa yang sudah ada, terus nanti dirapiin datanya begitu. Nah, kalau yang di Bungkayang kemarin gimana ya, Bu? Saya nggak begitu ingat yang di Bungkayang. Saya ingatnya yang di Pasir. Belum. Kalau di Bungkayang. Konteksnya kan sebenarnya begini. Kalau misalnya kita menunggu hasil grading yang dari perusahaan, itu kan berarti tidak ada pengawasan kan, dan tidak ada pengawasan dan sehingga tidak akan ada mekanisme perbaikan. Ngerti nggak? Kalau konteksnya kamu ada laporan pengawasan sejak awal, itu baru benar, itu ICS-nya bekerja. Jadi misalkan kamu menunggu ada misalkan ada catatan kejahatan terhadap dirimu dari eksternal kan berarti kamu menunggu bahwa memang kamu sendiri itu bagaimana performanya kan. Kalau ini kan dia membutuhkan mekanisme pengendalian, jadi sehingga sebelum hasil grading itu keluar dari perusahaan, dari koperasi sudah tackle duluan, biar nggak sampai grading itu terjadi. Jadi kalau dia lihat misalkan masih ada tangkai masih pada panjang-panjang atau masih mentah tapi udah dipanen supaya
supaya pas nyampe di pintu pabrik bisa pas mateng atau apa, harapan dia mungkin gitu. Nah itu kan udah bisa langsung dikendalikan. Coba nanti Halo saya Pak, cari dulu. mau tambah? Halo? Ya, Halo, ya, Mel. Ya, kalau dari pengalaman gini Pak, memang ada perbedaan antara kalau saya lihat SOP yang ini itu dari mereka Pak Pujangga lebih ini SOP yang sebenarnya diterapkan oleh biasanya pas dengan perusahaan yang pakai peraturan terbaru tentang pola kemitraan. Nah, pola kemitraan itu yang kita temui bahwa nanti semua akan dilakukan pekerjaan itu akan diakomodir oleh pihak perusahaan, nanti masyarakat akan menjadi buruh di kebunnya sendiri, di plasmanya sendiri, tapi dikoordinir oleh pihak perusahaan, ada mandor, termasuk ada mandornya. Tetapi kalau di daerah yang transmigrasi yang eksplasma model kayak di Kertabumi ini Pak, dengan yang di Sintang yang di desa saya itu dari pihak koperasi di setiap blok itu ada atau hamparan itu ada pengurusnya Pak, pengurus kelompok tani hamparan atau kelompok tani blok. Nah, nanti dari kelompok tani blok ini tugasnya kalau sudah sampai di tahap pemanenan itu nanti dari pihak perusahaan itu akan kontak ke koperasi bahwa ini besok itu kelompok tani hamparan E dan F yang akan masukin buahnya. Berarti nanti dari koperasi akan menginformasikan ke kelompok tani tersebut. Dari kelompok tani tersebut itu kami menyampaikan lagi kepada pemilik kebun, pemilik yang plasma ini di kelompok tani hamparan E itu. Terus nanti setelah mereka 1 hari kita memberi kesempatan untuk mereka panen, nanti mulai sorenya itu kami biasanya sudah masuk Pak, sudah masuk ke kebun untuk lakukan penimbangan di lapangan, timbang lapangan. Nah, di timbang lapangan itu yang masih panjang, tangkainya yang masih panjang itu langsung kami informasikan petani atau pengurus tani hamparannya langsung memotongnya untuk kasih pendek sesuai kriteria. Terus kalau yang kita coba kita kikis dengan parang atau dodos, terus masih dirasa bahwa itu belum layak, belum matangnya belum pas, itu nanti langsung sortir lapangan, Pak. Ya, itu dilakukan oleh kelompok tani, petugas atau pengurus kelompok tani hamparan. Makanya kemarin itu dengan terkait dengan SOP yang ini, itu kalau nanti terlalu banyak unit Pak. Jadi di tingkat petani itu di tiap blok memang selain yang punya polanya kemitraan, di tempat-tempat yang daerah transmigrasi itu menerapkan yang seperti tadi Pak. Makanya kemarin kami ceritakan kepada Pak Pujangga soal penerapan yang selama ini sudah dilakukan oleh petani sebelum replanting atau masih diurus oleh PTPN dulu Pak, tapi sudah diserahkan untuk koperasi untuk menanganinya. Jadi makanya nanti pun
akan ada revisi terkait yang ini Pak, yang SOP ini ketika nanti menjelang pemanenan, karena ketika ada petugas khusus yang harus rolling untuk melihat setiap kebun di blok itu apakah sudah dipanen atau belum, atau harus cek dia matang atau belum, itu nanti agak kesusahan. Nanti dia pemeriksaannya waktu timbang lapangan itu. Ketika timbang lapangan itu langsung disortasi. Mana yang tidak masuk kriteria langsung disortasi gitu Pak. Untuk meminimalisir grading lagi di tingkat ini di pabrik. Timbang lapangan itu maksudnya TPH, Mel? Iya. Dia di masing-masing coupling itu ada kayu lagi Pak. Itu supaya si petani itu tahu bahwa yang dia panen ketika kita timbang di lapangan ini berapa, dan nanti susut di sana itu berapa Pak? Udah sampai di pabrik itu. Iya, oke. Jadi sebenarnya bukan suruh ke kebun untuk ngawasin, Mel. Jadi di timbang lapangan itu mestinya terjadi untuk kontrol dari ICS, si unit pemanenan itu. Jadi dia akan mengecek nih, oh ini masih pada hijau-hijau nih, masih mentah, udah dipanen, langsung disortasi. Nah, kontrol dari si unit pemanenan itu dilakukan di sana, di timbang lapangan itu. Jadi sehingga dari beberapa blok nih ketahuan nih punya Bapak Anu, ini panennya masih belum benar nih, tangkainya masih panjang, mentah-mentah udah dipanen, atau udah busuk juga masih tetap dimuat gitu. Nah itu yang dikontrolnya di sana, Mel, di timbang lapangan. Nah cuman kalau memang itu sudah terjadi, tinggal dibikinkan format, ada catatannya, ada berita acaranya, sudah. Itu udah memenuhi poin yang terakhir itu. Ya Pak, itu kemarin itu jadi mikirnya yang tadi yang saya ceritakan itu, dia bukan tanggung jawabnya unit yang pemanenan, tetapi dia masuk dalam tugasnya. Nanti kan di tiap blok itu kan nanti ada ini Pak, ada yang melakukan timbang lapangan itu adalah petugas atau pengurus kelompoknya. Nah, jadi itu nanti masuk ke tugas dari pengurus kelompoknya Pak, yang soal nanti sortasi yang di lapangan itu. Ya. Mel. Nggak apa-apa. Sebenarnya kan apakah itu mau unit tersendiri atau enggak, itu nggak apa-apa, itu terserah saja. Namun dalam rangka untuk ISPO, mekanisme pengawasan pengendalian mutu ini harus terjadi. Jadi ya memang kan di satu sesuai dengan kriteria yang kan diwajibkan, kalau sesuai kriteria ini diwajibkan. Jadi memang itu harus dipenuhi rekaman bahwa kualitas TBS terjaga, tidak terkontaminasi, atau tadi ya tidak rusak atau tidak mentah begitu. Terus tetap baik. Jadi ketika ini nggak tahu nih ini yang mungkin Gembrang nanti perlu dicek lagi nih, ini bentuk dokumennya seperti apa. Nah jadi nggak mesti harus ada unit tersendiri. Kalau memang tadi itu sudah di kelompoknya, tinggal apakah pencatatan itu dilakukan oleh diminta didelegasikan, jadi tinggal dikolek tuh nanti, jadi diisi misalkan dari blok ini sudah kondisinya bagus, jadi kalau prosesnya itu sudah rekaman dan realisasi pemanenan. Tapi kalau rencana pemantauan atau pengendalian mutu TBS, nah itu belum ada formatnya, belum ada, itu yang perlu dibikinkan tuh. Jadi setiap petugasnya, baik itu nggak peduli ya apakah itu ada unit tersendiri atau enggak, tapi
kebiasaan itu atau sistem tersebut itu bisa diadopsi oleh kelompok tani atau koperasi begitu. Karena itu yang penting justru. Oh, berarti lebih ke pemantauan kualitasnya ya, Mas? Iya, karena itu kan nggak tahu Kak, kalau misalkan dari tadi teman-teman mengikuti dan melihat sudah ada formnya, ya kita diskusikan apakah form itu sudah sesuai, kurang atau enggak. Tapi kalau menurut saya sih belum ada. Ya. Ya, belum ada Pak. Itu harus ada form Tersendiri. sendiri mengenai apa istilahnya laporan dari apa pengurus kelompok tani blok atau hamparan ini, tiap masing-masing pengurus kelompok tani yang melakukan timbang lapangan tersebut, biar nanti dia apa mereka yang mereka lakukan di lapangan disortasi akan disampaikan ke petaninya bahwa kita sortasi 4 TBS-mu, terus apa masih tandan yang masih apa panjang tangkainya ini sekian, supaya langsung di tingkatan petani itu melakukan perubahan gitu. Betul, betul. Nah, itu betul. Nah, kalau dengan kalau mekanisme tersebut itu terjadi, nah itulah yang memang diharapkan oleh sertifikasi. Jadi ada kejelasan. Jadi kalaupun di level kelompok itu udah di grading duluan, jadi ke depannya dia bisa tahu nih, oh berarti ada yang salah nih cara saya panen. Yang hijau-hijau lain kali ya jangan dimuat. Kalau tangkai masih panjang kikis lagi gitu. Nah, jadi lebih baik nggak tahu ini formatnya nanti harus siapa yang bikin nih? Berarti yang bertanggung jawab Aping atau gimana? Nah, nanti berarti perlu dilengkapin ini. Ini kan soalnya di bagian SOP pengangkutan buah atau gimana ini, Gembrang? Kalau tadi saya Pak Pujangga itu harusnya masuk di pengangkutan buah, Mas. Oke, berarti yang dapat hoki si Yosef lah kalau gitu. Nah, itu di ini Pak, di apa timbang lapangan itu. Ya, timbang lapangan berarti pengangkutan. Grading lapangan, Pak. Ya, grading lapangan. Nanti grading lapangan itu Pak. Oke. Tapi mungkin ini aja ya sudah. Pemanenan timbang lapangan itu formnya ada itu Pak. Langsung di situ. Oke. Oke, ya udah gini aja. Jadi biar bisa terkategorisasi juga. Kalau di sini kan SOP panen nih. SOP panen dokumen yang perlu disediakan adalah ini, rencana dan realisasi pemanenan. Nah, hokinya Yosef berarti tadi ini yang harus disiapkan nih. Ini kan sudah ada SOP transport. Ini kan juga SOP nih. Jadi nggak usah dipikirin, ini yang harus disiapkan nih formatnya nih. Format pengendalian mutu. Jadi kan nanti kan si petugas itu ketika dia melakukan sortasi, misalkan mungkin apa ya bayangan saya ya, ini Yosef silakan Kak kalau mau mencatat sebagai ini. Ini juga tadi hasil dari informasi Melki ya. Misalkan ada row total janjang nanti akan diisi sama petugasnya kan. Total janjang 20 misalkan. Habis itu row berikutnya di sini misalkan total janjang, row berikutnya mungkin jumlah janjang ditolak misalkan 4 tadi. Habis itu nanti di sini ada kolom misalkan ini ada beberapa gitu kan alasan penolakan misalkan buah mentah misalkan, habis itu buah busuk atau terlewat matang. Dari itu kan nanti harus dilihat lagi di pemanenan kriteria-kriterianya. Habis itu misalkan berikutnya apa? Tangkai terlalu panjang. Jadi nanti petugas tinggal checklist nih. Oh, rupanya ini adalah buah mentah, dia akan checklist. Kalau dia bilang disortasinya mungkin adalah karena 2 atau mungkin pakai istilah ini aja jumlah janjang disortasi. Jadi biar samain aja bahasanya. Jadi bukan ditolak. Jumlah janjang disortasi, misalkan tadi 4 kan. Nanti alasan disortasi, oh mentah, checklist. Sama tangkai terlalu panjang, checklist. Berarti dia checklist 2 tuh. Nah, nanti atasnya mungkin akan ditulis misalkan
petugas penyortasi nanti siapa segala macam gitu. Ya, formatnya format berita acara juga. Nah, nanti ada keterangan juga. Ini adalah misalkan nama pekebun, titik-titik, blok atau kelompok tani, nama blok garis miring kelompok tani misalkan. Habis itu baru ada tabel gitu. Nanti kan tinggal diisi nomor 20 misalkan 20 janjang, di sini disortasi 4, alasan disortasi tadi. Habis itu apa? Selesai kali ya. Oh, akhir mungkin. Mungkin di sini setelah tadi alasan, di akhirnya nanti jumlah janjang diterima misalkan, atau jumlah apa istilahnya, jumlah janjang diterima bisa kan, atau jumlah janjang lolos QC. Apa namanya Pak Irwan atau Mas Arya? Halo? Ya Pak. Namanya apa ya? Siap angkut itu. Jumlah tandan ya, jumlah Iya, tandan. jumlah tandan ya. aja biasanya, Pak. Siap Dan angkut. aja lah. Apa? Jumlah tandan aja, jumlah tandan akhir gitu aja ya. Iya. Oke, Iya, Pak. jumlah tandan akhir. Jumlah tandan akhir. Nah, bukannya Mas Arya ada ini, ada jeruji. Nah, jadi nanti jumlah tandan akhir. Nah, nanti berarti kan 20 kurang 4, 16. Gitu, udah. Nanti di bawahnya ada nama petugas penyortirnya siapa, habis itu ada tanggal, tanda tangan. Udah, itu akan menjadi lembar yang bisa dipertanggungjawabkan, kan? Jadi si pekebunnya bisa tahu kenapa dia disortasi, kemudian untuk koperasinya juga enak, jadi dia punya lembar itu untuk memenuhi PNC ISPO, begitu. Ya Pak. Mungkin nanti itu mungkin formatnya kurang lebih kayak grading di pabrik ya. Ya, boleh aja. Nah, nanti coba cek aja ada form grading nggak dari pabrik. Ya. Seingatku waktu dulu pernah itu juga sih Pak kan itu. Jadi memang di pabrik itu memang nanti prosedurnya itu kayak misalnya petani si pemanen nanti pergi ke koperasi ngambil surat pengantar buah, terus dari surat pengantar buah nanti akan timbang ke pabrik, nanti dari pabrik akan dikasih form grading di penimbangan. Nanti dari penimbangan itu ngasih form grading, kemudian masuk ke tempat curah buah. Nah, di situ ada tim gradingnya sendiri yang nanti yang yang akan grading yang ininya. Nah, mungkin formatnya nanti disesuaikan aja nggak apa-apa. Disesuaikan pakai itu gitu. Nah, jadi satu lembaran, bayangan saya sih satu lembaran begitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja informasi-informasi apa aja yang diperlukan. Sorry, ini saya udah harus pindah lapak lagi. Jadi mungkin Gembrang silakan dilanjutkan aja. Berarti tidak jadi yang ISPO, Mas? Iya, kayaknya udah kesorean. Nanti nanti ini aja di kita chat di WA aja. Berarti hari Rabu libur ya GAP? Gini, mungkin coba ambil satu sesi Gembrang. Jadi biar nggak selesainya terlalu akhir bulan atau sampai ke bulan September. Jadi kalau kan tadinya kan Rabu itu satu sesi. Jadi nggak usah 2 sesi. Misalkan tak ambil di sore begini. Nanti lihat dulu workshop implementasinya selesainya jam berapa. Kalau misalkan kalau sebisa mungkin misalkan 3.30 itu bisa selesai. Nah, kita mulai sesi Yosef di hari Rabu itu di 3.30 begitu. Kalau nggak bisa gimana, Mas? Diliburin? Apa gimana? Atau yang lain duluan gimana, Pak? Ya, yang lain dulu boleh. Jadi materi orang lain dulu. Karena kita masih punya lumayan banyak kan. Ada ini. Kalau jadwalnya apa? Rabu Kamis kan? Karena jadi kalau yang workshop implementasi itu pada dasarnya akan menyita waktu, Mas. Sangat menyita waktu karena nanti harus ngecekin dokumen. Itu biasanya sampai jam 4 sampai jam 5. Nah, di hari yang keduanya itu nanti kita akan ke lapangan tuh. Tapi kan ketika ke lapangan walaupun satu lahan itu 20 menit,
Nah, tapi kan habis itu kita juga harus ini kan kayak ngeflorin hasil observasi lapangannya seperti apa, dan itu juga sampai sore. Itu Oke. yang terjadi di Pasir dan di Bengkayang tempo hari, Mas. Oke. Mulainya gimana? Mulainya pagi juga. Mulainya pagi juga. Jam berapa game mulainya? Kalau yang di Pasir sama di Bengkayang kemarin sih 8:30, Pak. 9. Oh, 8:30 udah mulai ya? Iya. Oke. Ya udah. Pak, ada Udah masukan? coba berhitung. Ya, yang terkait yang apa? Nanti pemaparan tentang SOP ini kan nanti kalau dari yang kita yang mendapat tugas untuk pemaparannya itu harus ngambil SOP-nya itu kita masukkan dari halaman tentang definisi operasional, terus tujuan. Nah, itu alangkah bagusnya itu langsung dipangkas aja sekali yang seperti itu. Nanti misalnya penekanannya itu lebih banyak ke yang tadi yang kemarin kita sudah kumpulin yang di Word-nya itu soal ada simulasinya, topik utamanya. Nah, yang terkait kalau ada yang simulasi yang harus dilakukan di lapangan, lebih bagus penekanannya itu lebih banyak ke simulasinya. Ya. Yang diceritakan oleh yang pemapar ini. Tapi kalau tidak ada yang tentang simulasinya di lapangan itu tidak ada, alangkah bagusnya dia langsung ke poin inti dari ini. Di yang lain lewat aja, karena memang kalau kita mengcopy dari SOP yang ini, memang SOP ini dia ada sampai puluhan halaman itu, Pak. Nanti kalau kita baca pun makan banyak waktu. Iya, betul. Itu setuju, Mel. Makanya kan pernah saya infokan di pertemuan sebelum-sebelumnya itu, lupa juga di mana. Jadi tidak perlu ikutin SOP persis plug. Jadi karena apa? Karena pekebun juga kalau kita terlalu teknis, belum tentu itu akan lengket sama mereka. Malah justru kalau udah di awal mereka dengerin materinya udah enek, udah pusing, udah mental semua apa yang mau kita informasikan. Nah, jadi lebih baik misalkan, makanya saya bilang kayak informasi yang teknis, oh ini harus jumlah HK-nya sekian, itu nggak usah disampaikan. Terus pengertian apa segala macam itu juga bisa lewatkan saja, langsung ke yang intinya saja. Makanya kenapa saya kemarin bikin ada word table itu, supaya itu bisa menjadi pembimbing juga teman-teman EVO ketika nanti membimbing, ketika bicara tentang pembukaan lahan ada 3 topik utama nih. Nah, jadi udah langsung bisa loncat saja ketika ngomongin tentang pemancangan. Pemancangan nanti bisa ini Bapak. Jadi pokoknya kurang lebih akan tidak jauh-jauh dari GAP dulu misalkan. Jadi lihat arah angin harus sesuaikan segala macam. Gitu-gitu aja, Mel. Ya. Oke, saya harus leave dulu nih. Ya, silakan Mas. Makasih ya. Makasih ya. Mari semua. Makasih, Pak. Jangan live dulu ya, guys. Jangan live dulu. Oke. Guys, jadi kan kita masih ada beberapa sesi tuh, ya. Nah, saya hanya ingin ini sih tanya soal materi berikutnya, karena kan Yosef nggak bisa tuh, ya. Karena Yosef nggak bisa, berarti saya Pak Iran masih ada nggak ya? Pak Iran kira-kira gimana ya Pak? Kayaknya benar-benar nggak mungkin Pak kita ikut meeting karena ISPO itu bakal sampai sore. Mana mungkin? Gimana? Atau sambil meeting, sambil audit nggak apa-apa, sambil jalan. Iya, nggak apa-apa. Itu yang namanya baru sambil jalan. Bagusnya diliburkan.